Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 8 mata kuliah Audit Sistem Informasi, Program Studi Sistem Informasi Universitas Malikus Saleh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fitri Nabila Aryani dengan NIM 175 dan juga ada Indah Maulidasari dengan NIM 153, Juliana Sari dengan NIM 171, Tiara Minda Arifah dengan NIM 080, dan juga ada Muhammad Hidayat Putra dengan NIM 203. Di sini kami akan mempresentasikan hasil rangkuman materi kami yang akan dijelaskan oleh teman saya. Pengertian audit sistem informasi adalah sebuah proses yang sistematis dalam mengumpulkan dan mengevaluasi bukti-bukti untuk menentukan bahwa sebuah sistem informasi yang digunakan oleh organisasi telah dapat mencapai tujuannya. Antara lain, yang pertama, pengamanan atas aktiva. Yang kedua, pemeliharaan atas integritas data. Yang ketiga, peningkatan efektivitas. Audit sistem informasi merupakan hal yang penting bagi sebuah organisasi untuk dapat menghindari, yang pertama, kerugian akibat kehilangan data. Yang kedua, kerugian akibat kesalahan pemrosesan komputer. Ketiga, pengambilan keputusan yang salah akibat informasi yang salah. Yang keempat, kerugian karena penyalahgunaan komputer. Yang kelima, nilai hardware, software, dan personil sistem informasi. Yang keenam, pemeliharaan kerahasiaan informasi. Adapun tujuannya yaitu yang pertama perlindungan aset, yang kedua integritas data, yang ketiga efektivitas sistem, dan yang keempat efisiensi sistem. Metodologi yang digunakan yaitu yang pertama, biasanya auditor TI menerapkan teknik audit berbantuan komputer, disebut juga dengan CAAT atau Computer Auditing Technique. Yang kedua, teknik ini digunakan untuk menganalisa data. Misalnya saja data transaksi penjualan, pembelian, transaksi aktivitas, persediaan, aktivitas nasabah, dan lain-lain. Adapun tahapan yang digunakan, yang pertama, perencanaan, yang kedua, pemeriksaan lapangan atau fieldwork, yang ketiga, pelaporan, reporting, yang keempat, tindakan lanjut. Auditor dan audit. Auditor, siapa yang melakukan audit? Itu ada dua golongan. Golongan yang pertama, internal audit. Satu, dilakukan oleh atau atas nama organisasi itu sendiri. Dua, biasanya untuk manajemen review atau tujuan internal perusahaan. Golongan yang kedua, lembaga independen di luar organisasi. Satu, second party audit, dilakukan oleh pihak yang memiliki kepentingan THD perusahaan. Yang kedua, third party audit, dilakukan oleh pihak independen dari luar perusahaan. Audit. Siapa yang diaudit? Yang pertama, itu ada manajemen, yang kedua, IT manager, yang ketiga, IT spesialis atau network, database, sistem analis, programmer, dan lain-lain, dan yang keempat, user. Pengertian ISACA. ISACA Information System Audit and Control Association adalah sebuah organisasi internasional yang didedikasikan untuk mendukung para profesional di bidang audit, pengendalian, dan keamanan sistem informasi. Misi utama ISACA adalah untuk memberikan panduan, sertifikasi, pelatihan, dan sumber daya lainnya kepada para anggotanya, agar mereka dapat berhasil dalam pekerjaan mereka terkait dengan sistem informasi. Pengertian IIA. Institute of International Auditors adalah sebuah organisasi profesional internasional yang mengadvokasi praktik terbaik dalam bidang audit internal. IIA didedikasikan untuk memajukan profesi audit internal dengan menyediakan pelatihan, sertifikasi, panduan, dan sumber daya lainnya kepada profesional di bidang ini. Pengertian IASII. Ikatan Auditor Sistem Informasi Indonesia adalah sebuah organisasi profesi di Indonesia yang didedikasikan untuk memajukan praktik audit, sistem informasi, dan keamanan informasi di Indonesia.
Organisasi ini beranggotakan para profesional yang tertarik dan terlibat dalam audit sistem informasi, termasuk auditor internal dan eksternal, konsultan keamanan informasi, manajer risiko, dan praktik TI lainnya. Pengertian BI. BI adalah singkatan dari Business Intelligence, yang merupakan proses pengumpulan, analisis, dan presentasi informasi bisnis yang relevan untuk mendukung pengambilan keputusan bisnis yang lebih baik. Tujuan utama dari Business Intelligence adalah untuk membantu organisasi dalam memahami tren pasar, perilaku pelanggan, dan kinerja operasional mereka dengan menggunakan data dan analisis yang relevan. Pengertian BPPT. BPPT adalah singkatan dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. Badan ini merupakan lembaga pemerintah di Indonesia yang bertugas untuk melakukan penelitian, pengembangan, dan penerapan teknologi di berbagai bidang untuk mendukung pembangunan nasional. BPPT bertanggung jawab dalam mengkaji dan mengembangkan teknologi yang dapat digunakan untuk meningkatkan produktivitas, daya saing, dan kesejahteraan masyarakat di Indonesia dan perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Perencanaan audit. Perencanaan audit adalah tahap awal dalam melakukan audit yang bertujuan untuk menentukan mengapa audit dilakukan, bagaimana cara melakukan audit, kapan audit akan dilaksanakan, dan siapa yang akan melakukan audit. Lingkup audit mencakup 3 jenis risiko utama: risiko inheren, risiko pengendalian, dan risiko deteksi. Risiko yang terjadi karena faktor yang di luar kendali perusahaan, seperti keadaan ekonomi atau industri. Kedua, risiko pengendalian. Risiko yang terjadi dalam kelemahan pengendalian internal perusahaan. Ketiga, risiko deteksi. Risiko bahwa auditor gagal mendeteksi kesalahan dalam audit. Evaluasi audit. Auditor mengevaluasi bukti audit dengan tujuan untuk memutuskan apakah bukti-bukti tersebut mendukung kesimpulan audit atau tidak. Apabila bukti audit dirasa kurang mendukung, maka auditor akan merencanakan dan menjalankan prosedur tambahan sampai bukti yang cukup dapat dikumpulkan untuk membuat kesimpulan audit. Pertama, materiality. Masalah penilaian mengenai apa yang penting dan tidak penting berdasarkan situasi. Kedua, reasonable. Reasonable assurance atau keyakinan yang wajar. Audit untuk mencari keyakinan yang wajar bahwa tidak ada kesalahan yang material dalam informasi atau proses yang diaudit. Ada juga pendekatan audit berdasarkan risiko yang dilakukan untuk mengevaluasi pengendalian internal. Pendekatan ini melibatkan penentuan ancaman atau risiko, identifikasi rancangan pengendalian internal, evaluasi prosedur pengendalian, evaluasi sistem, dan evaluasi kelemahan untuk menentukan skop audit dan rekomendasi kepada auditor. Audit sistem informasi bertujuan untuk meninjau dan mengevaluasi pengendalian internal yang melindungi sistem tersebut. Ini melibatkan audit terhadap informasi security, program development dan acquisition, program modification, computer processing, source file, dan data file. Ada berbagai jenis audit yang dilakukan secara bersamaan atau concurrent audits, seperti integrated test facility, snapshot technique, system control audit, review file, audit hooks, dan continuous and intermittent simulation. Audit secara efektif. Untuk melakukan audit secara efektif, auditor dapat menggunakan computer assisted audit tool and techniques yang melibatkan penggunaan komputer atau software audit untuk membantu pengujian serta evaluasi file atau data organisasi. Ini mencakup pengujian aplikasi, pengujian general audit software, dan penggunaan berbagai alat bantu auditor seperti Audex, 100 Idea, dan Webmetrics. Webmetrics digunakan untuk mengaudit website organisasi dengan mengukur waktu download, waktu transaksi, dan ketersediaan situs web. Hal ini dapat mengurangi waktu untuk menyelesaikan analisis audit, meningkatkan cakupan audit, memberikan jasa audit berkualitas, dan memanfaatkan pengetahuan yang dikumpulkan sebagai hasil dari proyek audit. Standar audit internasional berdasarkan According Institute of Internal Auditor. Tujuan dari audit internal adalah untuk mengevaluasi kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian internal perusahaan. Juga menetapkan keluasan dari pelaksanaan tanggung jawab yang benar-benar dilakukan. Jenis-jenis audit internal. Audit keuangan memeriksa kendala dan integritas catatan-catatan akuntansi, baik informasi keuangan dan operasional. Audit sistem informasi melakukan tinjauan atas pengendalian SIA untuk menilai kesesuaian dengan kebijakan dan prosedur pengendalian serta efektivitas dalam menjaga aset perusahaan. Audit operasional
atau manajemen berkaitan dengan penggunaan secara ekonomis dan efisien sumber daya, serta pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Tinjauan proses audit. Seluruh audit menggunakan urutan kegiatan yang hampir sama, hingga dapat dibagi ke dalam 6 langkah. Yang pertama, merencanakan audit. Yang kedua, mengumpulkan bukti audit. Dan yang ketiga, mengevaluasi bukti audit. Yang keempat, mengkomunikasikan hasil audit. Audit sistem informasi. Para auditor harus memastikan tujuan-tujuan berikut ini dengan dipenuhi. Perlengkapan keamanan melindungi perlengkapan komputer, program, komunikasi, dan data dari akses yang tidak sah, modifikasi atau penghancuran. Dan yang kedua, pengembangan dan perolehan program dilaksanakan sesuai dengan otorisasi khusus dan umum dari pihak manajemen. Dan yang ketiga, modifikasi program dilaksanakan dengan otorisasi dan persetujuan pihak manajemen. Yang keempat, pemrosesan transaksi, file, laporan, dan catatan komputer lainnya telah akurat dan lengkap. Yang kelima, data sumber yang tidak akurat atau yang tidak memiliki otorisasi yang tepat diidentifikasi dan ditangani sesuai dengan kebijakan manajerial yang telah ditetapkan. Yang keenam, file data komputer telah akurat, lengkap, dan dijaga kerahasiaannya. Kategori audit ada 2, yaitu audit laporan keuangan. Tujuan audit ini adalah untuk mengevaluasi apakah laporan keuangan yang dihasilkan oleh sistem informasi akuntansi sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Kualitas auditor yang dilakukan audit adalah akuntansi bersertifikat CPA atau editor eksternal. Yang kedua ada audit sistem informasi sebagai kegiatan terpisah. Audit ini adalah audit operasional terhadap manajemen sumber daya informasi dalam suatu organisasi. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi apakah pengelolaan sistem informasi berjalan secara efektif, efisien, dan ekonomis. Persamaan antara audit konvensional dan audit sistem informasi yaitu definisi auditing, proses pengumpulan dan penilaian bukti untuk menentukan kesesuaian dengan kriteria tetap sama. Yang kedua ada pemeriksaan atau auditor. Auditor internal, eksternal, atau gabungan dapat dilakukan audit sistem informasi. Tujuan pemeriksaan tetap menilai efektivitas, efisien, dan ekonomis operasi manajemen. Dan ada opini auditor. Opini auditor tidak tergantung pada pengguna komputer dengan pembuatan laporan keuangan. Dan ada norma pemeriksaan, standar profesional akuntansi publik atau SPAP, dan norma pemeriksaan lainnya tetap berlaku. Tujuan pengendalian, pencegahan, pendeteksi dan memperbaiki kesalahan dan penyalahgunaan dan melaporkan keuangan. Jenis-jenis EDP audit yaitu ada audit around the computer, audit with the computer, audit talk the computer.